Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Madep Dampar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi akhir zaman. Dalam video kali ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin. Dengan judul Pernikahanku tanda aku mengikuti sunnahmu, wahai Nabi Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah. Saat hati mulai merindu pada ketenangan, jiwa mulai haus akan pelukan yang halal, dan pandangan ingin berlabuh dalam ketentraman yang Allah ridhoi, maka pernikahan bukan lagi sekadar ikatan antara dua insan, melainkan jalan suci menuju cinta yang diridainya. Dalam langkahku menuju mahligai pernikahan, aku berkata dalam diam, "Ya Rasulullah, ini adalah caraku mencintaimu. Aku menikah karena aku ingin menghidupkan sunnahmu." Betapa agungnya sabda Nabi Muhammad yang bersabda, "Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ucapan itu bukan hanya petuah, tetapi getaran cinta dari seorang Rasul untuk umatnya, agar tidak berjalan sendiri di antara badai syahwat dan derasnya godaan dunia. Beliau menuntun umatnya, memberi jalan suci agar cinta menjadi ibadah, dan syahwat menjadi ladang pahala. Maka, bagaimana bisa aku berpaling dari pernikahan, jika itu adalah sunnahmu, wahai kekasih Allah? Menelusuri jejak cinta dalam Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas pernikahan tidak hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi sebagai suluk ruhani, perjalanan jiwa. Di balik akad yang diucap dengan kata-kata sederhana, tersimpan tanggung jawab besar dan pahala yang melimpah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa nikah adalah benteng dari dosa, perisai dari kerusakan, dan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang yang menikah, jika niatnya lurus karena mengikuti sunnah Nabi, menjaga kehormatan diri dan pasangannya, serta berharap mendapat keturunan yang solih, maka nikahnya adalah ibadah. Begitu tutur Imam Al-Ghazali dengan lembut namun dalam. Ia tidak membungkus pernikahan hanya dengan syariat, tapi menyalakan cahaya hikmah di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa pernikahan bukan semata-mata kebutuhan biologis, melainkan gerbang menuju keutuhan jiwa dan pencapaian cinta yang ilahi. Ketika niat menjadi cahaya, aku menikah bukan karena takut sendirian, bukan pula karena desakan usia, tetapi karena hatiku tersentuh oleh sunnah Nabi yang mulia. Aku ingin mengikuti jejak langkah beliau, yang memuliakan istrinya, yang mendidik rumah tangga dengan kelembutan wahyu, dan yang menjadikan cinta sebagai jalan menuju Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang menikah dengan niat yang benar, yakni 1. Mengikuti sunnah Rasulullah. 2. Menjaga kesucian dirinya dan pasangannya. 3. Mengharap keturunan solih yang akan menjadi penerus risalah. 4. Menambah kehusyukan dalam ibadah. 5. Menguatkan kesabaran dan akhlak. Maka pernikahan itu akan menjadi ladang pahala, bahkan bisa mengalahkan pahala ibadah yang tidak menikah jika orang itu tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Disinilah aku memahami bahwa pernikahanku bukan hanya tentang aku dan dia, tetapi tentang bagaimana kami bersama-sama mengarungi bahtera menuju surga. Kami menjadi pelengkap, saling membantu, saling menenangkan, dan saling menasihati dalam kesabaran dan kasih sayang. Cinta yang suci, syahwat yang terjaga. Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga niat dalam pernikahan.
Jangan sampai pernikahan hanya menjadi penyaluran hawa nafsu tanpa tujuan spiritual. Karena yang seperti itu tidak lebih mulia dari binatang. Tetapi jika syahwat dikawal oleh niat mengikuti sunnah Nabi, ia akan menjadi ibadah yang tinggi nilainya. Syahwat adalah api, tetapi jika diletakkan dalam lentera ketaatan, maka ia menjadi cahaya. Sebaliknya, jika syahwat dibiarkan tanpa kendali, ia akan membakar pemiliknya dalam kehinaan. Pernikahan adalah lentera itu. Ia menyalakan syahwat dalam cahaya yang suci. Maka saat aku menyentuh tangan istriku, aku tahu itu bukan hanya pelukan cinta, tapi juga pelukan pahala. Saat aku mencari nafkah, itu bukan hanya kerja, tapi jihad. Saat aku bersabar atas kelemahannya, itu bukan sekadar toleransi, tapi penghapus dosa. Rumah tangga, madrasah cinta dan kesabaran. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan adalah madrasah besar untuk melatih akhlak, sabar, syukur, dan kasih sayang. Dalam pernikahan, seseorang diuji oleh sifat pasangannya, diuji oleh kesempitan ekonomi, diuji oleh perbedaan kebiasaan. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Karena setiap sabar menjadi pahala, dan setiap tawa menjadi syukur. Jangan kamu kira rumah tangga hanya berisi bahagia. Tapi di dalamnya ada ujian agar kalian naik derajat di sisinya. Demikian seakan Al-Ghazali membisikkan lewat kata-katanya yang syarat makna. Pernikahan bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang sama-sama belajar memperbaiki diri, saling mencintai dalam kekurangan, dan saling menuntun menuju kesempurnaan iman. Menjadi hamba yang mencintai dengan iman. Imam Al-Ghazali menyentuh hati para pembacanya dengan menjelaskan bahwa cinta sejati bukan yang hanya tumbuh dari wajah rupawan atau harta yang melimpah. Tetapi cinta sejati adalah cinta yang tumbuh dari iman. Karena cinta yang tumbuh dari iman akan membawa kepada kebaikan, sementara cinta yang tumbuh dari nafsu akan membawa kepada penyesalan. Jadikan pernikahanmu sebagai sarana memperbanyak ibadah. Jangan jadikan sebagai alasan untuk menjauh dari zikir dan qiyamul lail. Demikian Al-Ghazali menasihati. Aku belajar dari kalimat ini, bahwa aku dan istriku bukan hanya menjadi sepasang kekasih, tetapi harus menjadi sahabat dalam takwa. Yang saling membangunkan untuk salat malam, yang saling mengingatkan jika lalai dari Quran, yang saling menenangkan saat dunia menggoda untuk lupa kepada akhirat. Meneladani rumah tangga Rasulullah. Aku membaca dan menangis dalam diam saat menelaah bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Betapa beliau penuh kelembutan, bercanda dalam cinta, namun tegas dalam prinsip iman. Beliau menjahit bajunya sendiri, memijat istrinya yang sakit, menyuapi dengan tangan, dan selalu menyebut mereka dengan kalimat-kalimat cinta. Kalian adalah sebaik-baik umatku, ujar beliau kepada istri-istrinya. Inilah cinta sejati yang tidak hanya memeluk raga, tetapi juga memuliakan jiwa. Inilah rumah tangga yang menjadi suri teladan. Dan aku ingin menjadi bagian dari sunnah itu. Menikah bukan hanya demi cinta, tapi demi mengikuti teladan Rasul. Wahai Nabi Muhammad, aku ingin engkau tersenyum melihat pernikahanku. Karena di antara banyak jalan yang dapat kupilih, aku memilih jalan sunnahmu. Aku ingin rumah tanggaku menjadi taman iman. Aku ingin istriku menjadi temanku menuju surga. Aku ingin anak-anakku tumbuh dalam naungan kasih dan petunjukmu. Dan aku tahu, pernikahan bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari pengabdian. Bukan istirahat dari ibadah, tetapi bentuk ibadah itu sendiri. Bukan sekadar status,
tapi amanah besar darinya. Maka wahai kekasih Allah, pernikahanku adalah bukti bahwa aku mencintaimu. Pernikahanku adalah tanda bahwa aku ingin meneladanimu. Pernikahanku adalah caraku berkata kepada dunia, aku ingin hidup dalam sunnahmu, ya Rasulullah. Nantikan bagian kedua, ketika cinta diuji oleh waktu dan pernikahan menjadi ladang pembuktian kesetiaan pada sunnah. Bagian 2 saat pernikahan menjadi ladang ibadah dan ujian jiwa. Saudara-saudara sekalian, di antara senyum dan tawa yang menghiasi awal pernikahan, ada harapan-harapan indah yang kami rajut bersama. Namun waktu mulai menguji, dan kehidupan rumah tangga menunjukkan wajah aslinya, tak selalu mulus, tak selalu seindah dongeng. Tapi justru disinilah cinta sejati diuji. Karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua jiwa yang berbeda latar belakang, kebiasaan, harapan, dan luka masa lalu. Imam Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa ujian dalam pernikahan adalah jembatan menuju kedewasaan ruhani. Barang siapa yang bersabar atas pasangannya, maka dia tengah meniti jalan para nabi. Karena para nabi pun diuji oleh keluarganya. Maka jangan kau bayangkan pernikahan tanpa tangis, tanpa marah, tanpa kecewa. Tetapi lihatlah bagaimana setiap rasa itu menjadi peluang untuk tumbuh dalam kasih dan takwa. Bersabar dalam pernikahan adalah bentuk cinta tertinggi. Sabar bukan berarti diam saat tersakiti. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berbuat baik ketika luka hati mulai merintik. Al-Ghazali menjelaskan, barang siapa yang sabar terhadap perilaku buruk pasangannya, maka sabarnya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya, seperti dedaunan yang rontok dari pohon di musim gugur. Betapa indahnya janji itu. Bahkan sabar dalam pernikahan bisa menjadi penggugur dosa. Maka jangan sia-siakan setiap momen lelahmu, diammu saat marah, maafmu saat dikhianati, pengertianmu saat diremehkan, semua itu bukan sia-sia. Dalam catatan langit, engkau sedang menabur benih surga. Lembutnya Nabi dalam rumah tangga. Saat aku merasa penat dalam rumah tangga, aku teringat kisah-kisah Nabi Muhammad bersama istri-istrinya. Tak pernah sekalipun beliau menyakiti, apalagi memukul mereka. Beliau adalah teladan dalam kelembutan. Bahkan saat Aisyah marah, beliau membiarkannya hingga tenang. Saat istrinya cemburu, beliau menenangkan dengan senyum, bukan dengan bentakan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah sunnah yang ingin kuikuti. Aku ingin belajar menjadi lembut sepertimu, ya Rasulullah. Aku ingin memperlakukan istriku sebagaimana engkau memperlakukan para istrimu. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena aku ingin menjadi hamba yang mencintai dalam ketulusan. Ibadah yang tidak dikenal banyak orang. Banyak orang mengira ibadah hanya di masjid, hanya dengan sujud dan ruku. Tapi dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membuka tabir bahwa pernikahan adalah ibadah tersembunyi yang nilainya begitu besar. Ketika seorang suami mencari nafkah dengan niat membahagiakan keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung sebagai amal. Ketika istri memasak makanan dengan cinta untuk keluarganya, setiap adukan tangan adalah pahala. Bahkan ketika suami dan istri saling tersenyum, saling memandang dengan kasih, itu pun bernilai sedekah. Segala sesuatu yang engkau nafkahkan kepada keluargamu adalah sedekah. Bahkan sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu pun bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa indahnya Islam.
Betapa agungnya ajaran Nabi. Dan betapa bijaknya Al-Ghazali yang menuntun kita untuk tidak meremehkan cinta dan perhatian kecil dalam rumah tangga. Bertumbuh bersama dalam keimanan. Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang saling menumbuhkan iman. Suami dan istri bukan hanya rekan hidup, tapi rekan ibadah. Jika salah satu lalai, yang lain mengingatkan. Jika yang satu lemah, yang lain menguatkan. Dan jika keduanya lemah, mereka duduk bersama dalam zikir, menangis dalam sujud, memohon dikuatkan oleh Allah. Maka, jika dalam rumah tangga ada salat berjamaah, ada tilawah bersama, ada diskusi tentang akhirat, maka rumah itu akan disinai malaikat. Ia menjadi taman surga di dunia. Inilah rumah yang ingin ku bangun. Rumah yang dirindukan langit, bukan hanya dipuja dunia. Mengelola emosi dengan hikmah. Satu hal yang seringkali membuat rumah tangga goyah adalah emosi yang tak terjaga. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyampaikan bahwa orang yang tidak bisa mengelola amarah dan perasaan dalam rumah tangga, sejatinya belum matang secara spiritual. Karena dalam pernikahan, dibutuhkan hati yang lapang, bukan hanya mulut yang pandai berkata manis. Jangan kau terburu-buru memutuskan sesuatu dalam kemarahan. Karena iblis lebih dekat kepada hati yang sedang marah daripada bayangan kepada tubuh. Jika aku marah, aku diajarkan untuk diam. Jika aku kecewa, aku diajarkan untuk menunda kata-kata. Karena bisa jadi satu kata saat emosi akan menghancurkan apa yang telah dibangun dengan cinta selama bertahun-tahun. Anak, buah dari pernikahan yang diberkahi. Dalam pernikahan, Allah tak hanya memberikan pasangan, tapi juga memberi amanah anak-anak. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menegaskan pentingnya pendidikan anak dalam rumah tangga yang bertakwa. Seorang anak bukan sekadar darah daging, tapi penerus risalah. Maka membesarkan anak bukan hanya perkara memberi makan dan pakaian, tapi juga mengisi jiwanya dengan iman, adab, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak adalah permata yang suci. Jika diajarkan kebaikan, maka ia akan tumbuh dalam kemuliaan. Tetapi jika dibiarkan, maka setan akan menanaminya dengan keburukan. Aku ingin menjadikan rumahku sebagai sekolah pertama, istriku sebagai gurunya, aku sebagai pemimpinnya, dan anak-anakku sebagai murid-murid yang penuh harapan, yang akan menyambung doa-doa kami ketika kami telah tiada. Wahai Nabi Muhammad, aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta yang membahagiakan, tapi juga tentang cinta yang memaafkan, menguatkan, dan menumbuhkan. Aku kini paham bahwa mengikuti sunnahmu dalam pernikahan bukan sekadar menikah, tapi menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah. Aku ingin rumahku menjadi taman surga. Aku ingin istriku menjadi jalan menuju ridanya. Aku ingin anak-anakku menjadi penerus dakwahmu. Inilah jalanku mencintaimu, dan aku tak akan menyerah untuk terus memperbaiki diri, agar pernikahanku tidak hanya sah secara hukum, tapi juga indah di hadapan langit. Bagian 3: Membangun rumah tangga dalam naungan rahmat dan petunjuk Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ketika cinta telah disatukan dalam akad suci, ketika dua jiwa telah memilih untuk berjalan beriringan, maka tujuan selanjutnya bukanlah sekadar bertahan tetapi berkembang bersama dalam cahaya rahmat dan petunjuk Allah. Inilah puncak dari tujuan pernikahan menurut pandangan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, menjadikan rumah tangga sebagai cermin keimanan dan tempat turunnya ketenangan ilahi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram dengannya,
dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Dalam ayat ini, terdapat 3 pilar rumah tangga Islami. 1. Sakinah ketenteraman jiwa. 2. Mawadah cinta yang tumbuh dalam kehangatan. 3. Rahmah kasih sayang yang tak menuntut balasan. 3 hal inilah yang menjadi tujuan luhur rumah tangga. Dan Ihya Ulumuddin menggambarkan jalan-jalan untuk mencapainya. Menjadi imam dan makmum dalam iman. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa suami adalah imam dalam rumah tangga, bukan penguasa. Ia memimpin dengan cinta, bukan dengan suara tinggi. Ia mendidik dengan kelembutan, bukan dengan tekanan. Sementara istri adalah makmum yang mendukung dalam rida dan doa, bukan tunduk dalam keterpaksaan. Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan kasih sebagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya dengan kelembutan dan hikmah. Dan istri yang baik adalah yang membantu suaminya dalam urusan akhiratnya. Ihya Ulumuddin, Kitab Adab Pernikahan. Pernikahan adalah tim. Ketika salah satu lelah, yang lain menjadi penopang. Ketika keduanya kuat, maka mereka berlari bersama menuju surga. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak pula lebih rendah. Tetapi ada saling percaya dan saling menguatkan. Menyemai akhlak dalam setiap sudut rumah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa rumah bukan hanya tempat berteduh jasad, tapi madrasah utama untuk membentuk akhlak. Disinilah adab diajarkan dengan keteladanan, bukan hanya ucapan. Disinilah sabar diuji, syukur dilatih, dan cinta diterjemahkan dalam pelayanan dan pengorbanan. Suami dan istri yang saling menjaga akhlaknya, akan menularkan ketenangan kepada anak-anak mereka. Anak-anak pun tumbuh dalam suasana yang penuh keteladanan. Tak perlu 1000 nasihat jika teladan telah berbicara dalam perbuatan. Cinta yang tidak dibarengi akhlak akan lemah dalam badai. Tapi cinta yang dibalut akhlak akan menjadi perisai dari segala luka, ujar Al-Ghazali. Merawat cinta dengan doa dan zikir. Seiring berjalannya waktu, cinta dalam pernikahan bisa memudar jika tidak dirawat. Imam Al-Ghazali menawarkan satu obat mujarab, zikir bersama. Rumah yang dibangun dengan doa, akan tetap kokoh walau dihantam badai dunia. Cinta yang disiram dengan salat malam bersama, akan tumbuh makin dalam dan menyejukkan. Jika kau ingin cinta pasanganmu tak padam, maka mintalah kepada Zat yang menanamkannya pertama kali. Allah lah yang menyatukan hati kalian, maka jangan jauh darinya. Disinilah letak rahasia kekuatan rumah tangga yang langgeng. Bukan karena kecantikan, bukan karena harta, tapi karena kehadiran Allah dalam rumah mereka. Membangun rumah tangga bukan untuk dunia semata. Betapa sering rumah tangga rusak karena fokus hanya pada urusan dunia, harta, pekerjaan, gengsi, dan ambisi. Padahal Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa rumah tangga harus menjadi jalan menuju akhirat. Setiap aktivitas di dalamnya harus bernilai ibadah. Duduk bersama anak dan istri sambil tertawa bisa jadi zikir jika niatnya untuk menguatkan hubungan. Memberikan pelukan saat pasangan sedih bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk menenangkan hati yang beriman. Jika rumah tanggamu menjadi tempat menyebut nama Allah, maka para malaikat akan betah berdiam di dalamnya. Rumah yang dipenuhi malaikat, rumah yang mengikuti sunnah Nabi adalah rumah yang selalu dalam penjagaan malaikat. Di dalamnya tidak ada celaan, makian, atau umpatan. Tetapi ada maaf, sabar, dan senyum tulus. Di sana, cinta bukan tentang siapa yang menang,
tetapi tentang siapa yang paling mampu merendahkan hati demi kebahagiaan bersama. Rumah yang demikian tidak dibangun dengan marmer dan furnitur mewah, tapi dengan ketaatan dan kelembutan. Penutup, janji setia dalam iman. Wahai Nabi Muhammad, kini aku benar-benar sadar bahwa menikah adalah cara indahku meneladanimu. Aku ingin pernikahanku tidak hanya bahagia, tapi membahagiakan. Tidak hanya sah secara hukum, tapi diridai oleh Allah. Aku ingin bersaksi di hadapan langit, bahwa aku dan pasanganku menikah karenamu. Bersatu dalam cinta karena sunnahmu. Bertahan dalam cobaan karena sabarmu. Berharap bertemu kembali di surga karena rahmatmu. Maka wahai pasanganku, mari kita bangun rumah bukan hanya di bumi, tapi juga di akhirat. Mari kita berjalan bersama bukan hanya sampai rambut memutih, tapi sampai ruh kita bertemu di surga. Mari kita tetap menjadi pasangan, bukan hanya di pelaminan, tapi juga di hadapan Arsy-Nya. Inilah pernikahan yang kubangun, bukan untuk hari ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Karena pernikahanku adalah tanda aku mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Dalam cahaya ilmu, cinta, dan rahmat dari Ihya Ulumuddin. Saudara-saudaraku sekalian, semoga kita senantiasa diberi hubungan yang sakinah mawadah warohmah, dan bagi yang masih belum mendapatkan pasangan segera dipertemukan dengan pasangannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.